Halo guys, henti-hentinya buzzer istana nyinyirin siapapun yang mendukung apa yang menjadi keputusan MK. Dan tentu hal ini membuat para netizen lagi dan lagi buka suara dan memberikan kuliah gratis terhadap buzzer istana agar ada isi sedikit, biar tidak tolol-tolol amat. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa. Salahnya kok bisa Nah, gitu ini ya? nih, MK itu buzzernya. mahkamah keluarga katanya. Mahkamah Heleh, pernah dengar kiasan maling insap setelah puas dengan hasil rampokannya apa belum? Ya itulah yang terjadi setelah kemarin MK dihujat gara-gara keputusan yang kontroversial. Ya sekarang saatnya bersih-bersih lah. Masa gitu aja nggak mudeng sih? Kayaknya pinter tapi kok ya udahlah. Ya udahlah. katanya MK mahkamah keluarga. Ketua MK dibully waktu sengketa Pilpres dimenangkan 02. Sekarang MK dipuji-puji, ketahuan tabiat aslinya IQ jongkok. Yang jongkok siapa? Lu apa gua yang jongkok? Nih saya kasih tahu supaya kamu pintaran dikit, biar IQ-mu yang tidak jongkok ya. Jadi gini, kenapa dibilang mahkamah keluarga? Karena pada saat itu ada hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Paman Usman, itu pamannya Gibran ya, membuat putusan 90. Dan waktu itu keputusan 90 hanya untuk memuluskan jalannya Gibran. Karena tidak ada di seluruh Indonesia ini manusia yang umurnya di bawah 40 tahun yang akan mencalonkan diri jadi wakil presiden. Nggak ada. Cuma satu doang Gibran, nggak ada yang lain. Nggak ada. Karena pada saat itu Gibran cuma kepentok masalah umur. Karena syarat-syarat yang lain ya bisa dipenuhin lah, orang bapaknya presiden. Dan terbukti kan pamannya dipecat dari ketua MK. Itu terbukti. Berarti dia membuat keputusan yang salah sebenarnya. Betul. Tapi karena sudah diputuskan ya dijalanin aja. Akhirnya seperti itu. Karena kenapa? Karena Jokowi sendiri yang bilang keputusan MK final dan mengikat. Jokowi yang ngomong. Dan keputusan 60 dan 70 ya kalau nggak salah, ada dua putusan. Yang sekarang diputuskan itu sangat demokratis. Jadi threshold yang tadinya 20% diturunkan menjadi 7,5%. Jadi udah ngerti ya bedanya. Putusan 90 hanya untuk menguntungkan Gibran. Putusan 60 ini menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi sebelumnya keputusan MA. Orang-orang bilang mahkamah adik katanya gitu. Yang memuluskan Kaisang untuk ikut menjadi cagup. Coba bayangin. Masa ada putusan yang menyatakan bahwa nanti pada saat pelantikan umur 30 tahun. Jadi kebetulan pada saat pelantikan nanti Kaisang kan berumur 30 tahun di tanggal 25 Desember. Jadi dia sempat ulang tahun ke 30 baru pelantikan. Coba deh bayangin deh, di mana ada orang mau ngelamar kerja gitu ya, atau mau ngelamar mencalonkan diri jadi apa gitu. Dia nggak perlu berumur segitu, tapi nanti pada saat nanti misalnya kamu diterima di pekerjaannya atau pada saat pelantikannya, kamu udah umur 30 tahun ya. Mana ada di seluruh muka bumi ini deh, nggak usah di Indonesia aja. Di mana-mana orang mau kerja minimal usia sekian, minimal fresh graduate dari SMA, minimal SLTA sederajat, minimal S1 sederajat, itu udah dari awal. Bukannya nanti kamu masih kuliah, nanti pada saat kamu diterima bekerja, kamu udah lulus S1, nggak bakalan, nggak begitu ceritanya. Semuanya harus prosedur persyaratan untuk ngelamar pekerjaan, untuk mencalonkan diri itu di awal udah jelas. Nggak ada yang pada saat ini nanti umur sekian, nggak ada. Baru di rezim ini doang. Makanya saya bilang IQ kamu yang jongkok. Makanya saya aneh sama orang-orang kayak kamu nih. Emang beneran ogep atau buzzer bayaran atau fanatik aja. Rugi lu fanatik-fanatik sama orang kayak begituan. Saya kasih tahu. Karena kenapa? Karena seharusnya mereka itu menjadi wakil kita. Jadi di bumi ini ya, namanya bumi, darat, laut, dan segalanya yang ada terkandung di negara ini digunakan sebanyak-banyaknya untuk rakyat, bukan sebanyak-banyaknya untuk pemimpin. MK sekarang menjadi mahkamah kesayangan. Ya iyalah, menjadi mahkamah kesayangan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merindukan demokrasi. Makanya mahkamah, bisa jadi malah orang bilang katanya mahkamah konstitusi sekarang kayak lagi menebus dosa kok. Mereka akhirnya menyadari bahwa gila nih, si dinasti ini udah gila-gila banget nih. Dan ini membuka peluang bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya si keluarga dinasti itu. Lu mau, makanya aneh banget. Buat kamu yang selalu ngomong anak abah, jujur saya bangga kalian bilang anak abah. Karena kenapa? Anak abah berarti manusia berpikir, manusia cerdas yang berpikir. Jadi buat kamu juga yang selalu dibilang anak abah, banggalah karena kita adalah manusia cerdas yang berpikir. Beda sama kamu mereka yang ya coba lihat aja ini ngomongnya MK tadi mahkamah keluarga sekarang jadi mahkamah kesayangan. Lu pikirannya kemana gitu loh? Masa nggak bisa ngebedain antara putusan 90 sama putusan 60, apalagi sekarang ada putusan 70 yang sebenarnya cuma ngembaliin peraturan. Bahwa kan dari awal udah dibilang syarat pencalonan 30 tahun, bukannya syarat pelantikan 30 tahun. Ini sebenarnya biasa banget gitu loh. Dari 20% threshold jadi 7,5%, itu sebenarnya hilangin harusnya threshold itu, nol harusnya.
Nol, karena kita negara demokrasi. Tapi ini dibikin 7,5 aja kayak heboh banget. Karena kenapa? Karena negara kita sangat-sangat tidak baik-baik saja. Makanya ini kelihatannya kesannya tuh keputusannya kayak wah heboh banget. Padahal aduh, gak ada apa-apa. Ini biasa banget. Ini mengembalikan keputusan, itu kan aneh. Orang di mana-mana syarat pencalonan bukan syarat pelantikan. Cuma di zaman Jokowi ini ada namanya syarat pelantikan. Di seluruh dunia, di dunia manapun, di negara manapun coba cari. Selama Indonesia berdiri dari zaman Soekarno sampai zaman sekarang, baru zaman Jokowi ini terjadi yang namanya syarat pelantikan. Di mana-mana syarat pencalonan. Kalau mau nyalonin, udah semuanya syarat-syarat terpenuhi, baru bisa nyalon. Karena kamu pikir nih, lu yang jongkok apa gue yang jongkok? Nah, cocok pas ada komentar kayak gini. Soalnya ini banyak, sebenarnya ini sampel aja. Karena komentar kayak gini banyak, jadi sekalian saya ingin mengomentari balik supaya kita belajar bareng-bareng deh. Dan kita membiasakan cara mengkritik dan berpikir kritis tentang negara. Bahwa kalau kita sedang mengkritik negara, entah pejabatnya, entah lembaganya, kita tidak sedang dalam kebencian, tapi memang kita harus lihat kontennya, lihat kebijakannya. Kalau misalnya kita kritik Pak Jokowi, ya itu karena kebijakan dia. Betul. Bukan kita benci sama orangnya. Kalau mengkritik MK, putusan 90 memang buruk. Tapi putusan 60, 70 ini dibaca baik-baik dulu, dan kemudian kita putuskan mau diapresiasi atau tidak. Itulah cara untuk berpikir kritis sebenarnya. Jadi jangan disamaratakan terus, dan juga kita tidak dalam konteks hujat-menghujat kan, tapi dianalisis. Miris banget ketika mahasiswa dan masyarakat mati-matian turun ke jalan untuk memperjuangkan ketidaksetujuan mereka terhadap RUU Pilkada, tapi masih banyak banget orang-orang julid di kolom komentar. Maksud aku ya, kalau kamu emang merasa nggak mau turun ke jalan, ya udah nggak apa-apa, itu juga hak kamu. Tapi kamu jangan sampai menyudutkan orang-orang yang berusaha mati-matian turun ke jalan. Ingat ya, demonstrasi itu bukan tindakan ilegal. Demonstrasi itu udah dijamin dalam konstitusi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ada yang bilang cuma bikin macet-macet jalan dan mengganggu pengguna jalan. Tapi please deh, mereka turun ke jalan panas-panasan, teriak-teriak, itu bukan untuk kepentingan mereka aja, itu kepentingan kita semua loh. Itu untuk masa depan kita, ini untuk kepentingan komunal. Yang paling menggelitik tuh ketika ada yang bahas isu-isu lain, kayak kok isu ini heboh banget, kemarin isu itu kemana aja. Paling banyak tuh bawa isu tentang RUU perampasan aset, kayak heboh banget demoin ini, kemarin RUU perampasan aset pada kemana aja. Bro, kamu paham momentum gak? Ini tuh emang momentumnya untuk mendemonstrasikan, untuk protes RUU Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR. Tapi itu gak berarti kita gak peduli tentang RUU perampasan aset. Lagian kalau kamu emang sepeduli itu, kenapa gak kamu aja coba yang nyuarain? Kenapa kamu harus nuntut orang lain untuk menyuarakan semua isu dan kamu protes terhadap hal-hal yang gak disuarakan oleh orang lain? Tapi nggak apa-apa, semua orang berhak punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau kamu emang risih sama aksi demonstrasi masyarakat yang nolak RUU Pilkada, ya udah nggak apa-apa. Ini tuh sebagai bentuk keresahan aku aja sebagai pengguna sosial media dan orang yang membaca komentar-komentar jahat di sosial media. Ya udah, aku menyuarakan itu dalam bentuk video ini. Yap, itulah komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi nyinyiran para buzzer-buzzer istana. Saya kira cukup cerdas penyampaiannya, dan mudah-mudahan saja para buzzer-buzzer bisa melihat video ini agar bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena pada hakikatnya para buzzer-buzzer ini adalah orang-orang yang tersesat, yang hanya berpikir persoalan cuan, sehingga dia tidak peduli bagaimana rusaknya demokrasi saat ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.